berjumpa dengan Nitut Bang. Jadi saya kangen juga dengan Abang. Mungkin teman-teman juga kangen dengan statement Abang yang tegas, lugas dan mungkin bijaksana gitu Bang. Bang, sedikit terkait apa kabar nih kita menjadi Bang. Kemarin juga kan sempat kita selesai Idul Fitri Bang. Apa kabar nih kita menjadi Bang? Baik, Alhamdulillah Nikita Mirzani dalam keadaan sehat. Kemarin juga saya mendampingi beliau dalam proses ada berita acara tambahan. Ya, bagi dia saya kasih tahu sama Niki, ini dalam proses kita mencari dan menegakkan sebuah kebenaran. Nggak usah takut. Mungkin yang akan terjadi kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi tidak mungkin bisa dikalahkan. Kita tetap akan berjuang dan tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Saya yakin kebenaran akan berpihak kepada kamu karena bagi saya yang mengerti hukum, unsur terkait dengan adanya perampasan kemerdekaan, terkait dengan adanya pemerasan sulit untuk dapat dibuktikan. Titik, tidak ada koma. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bang, kondisi ini kita menjadi ketika sudah beberapa pekan ditahan di Polda Metro Jaya, kondisinya seperti apa? Nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Saya walafiat ya. Ya lebih banyak aktivitas kayaknya sih aktivitas keagamaan. Saya lihat lebih banyak menekuni untuk ibadah. Itu yang saya tahu karena kan saya kalau datang hanya keperluan-keperluan yang terkait dengan proses hukum. Jadi hanya itu, kalau memang dia ada keperluan biasanya ada orang yang besuk itu dititipin untuk menghubungi saya, tolong telepon Bang Fahmi kalau kamu udah keluar dari sini, bilang kalau bisa Bang Fahmi kapan datang, itu begitu. Artinya selain Bang Fahmi tidak boleh jenguk atau gimana? Banyak yang bisa jenguk, nggak ada masalah sepanjang waktu jenguknya sesuai dengan aturan, hari Senin sampai hari Kamis pada jam besuk seingat saya jam 10 sampai jam 3 sore. Setelah itu tidak boleh membesuk karena itu tidak sesuai dengan aturan di takti atau tahanan titipan. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Jadi jika terkait dengan proses itu, maka yang bisa membesuk pada jam besuk boleh sepanjang kita mau dibesuk, tidak ada larangan. Jadi Senin sampai Kamis pada jam 10 sampai jam 3 sore. Nah itulah yang terjadi selama ini. Jadi bagi saya perjuangan ini belum berakhir. Perjuangan ini tidak mungkin berakhir tetap, dan saya yakin kebenaran itu akan berpihak kepada Niki. Makanya saya lebih banyak untuk tidak menjelaskan apapun yang saya lakukan, karena bagi saya semakin saya menjelaskan semakin ketahuan apa yang akan saya lakukan. Makanya lebih baik saya diam, tapi saya bekerja dengan senyap. Itu yang saya lakukan. Bang, ini kita menjadi lebih kuatkah atau memang ada rasa kesedihan ketika kemarin kan sempat Abang menangani kasusnya Laura yang ibaratnya benar-benar panjang banget, itu belum membutuhkan waktu yang panjang banget. Akhirnya Laura bisa kebuka hatinya dan akhirnya kita juga kena masalah Bang hukum. Artinya apakah dia kuat atau memang Abang menguatkan dia supaya dia kuat? Saya pikir kita orang sangat kuat ya. Jadi suatu hal yang berbeda, dan dia pikir urusan anaknya udah diserahkan secara total kepada saya yang untuk mengatasinya, dan sudah saya atasi secara maksimal sehingga ada seseorang yang menjadi tersangka, dan mungkin dalam waktu dekat ini pasti segera kalau orang sudah ditahan dan tersangka pasti akan sidang. Dia udah diserahkan kepada saya untuk memproses lebih lanjut. Jadi kita adalah seseorang yang sangat kuat dan sangat tegar. Bagi dia tidak akan pernah mundur untuk menyuarakan tentang adanya sebuah kebenaran seperti itu. Artinya kemarin juga kan Abang sempat melaporkan seseorang Bang terkait dugaan menyebarkan video yang pemerasan itu Bang, yang dugaannya. Ya itu atas keinginan Nikita Mirzani, dan itu adalah strategi dalam satu proses hukum di mana kita masuk pada detik-detik krusial. Ya, kita masuk pada detik-detik krusial di mana kita masuk untuk mempersoalkan objek yang menjadi pegangan daripada pelapor. Saya buka saja, yang saya laporkan adalah objek. Objeknya itu adalah hasil rekaman yang melanggar hukum. Dan itu saya laporkan di detik-detik krusial. Jadi bukan pada saat pertama, tapi pada saat semuanya tertuang di dalam berita acara pemeriksaan, baru saya laporkan. Sehingga semuanya itu ada dalam BAP. Itulah strategi kita. Artinya kita mempersoalkan objeknya Bang. Yang ada di situ ya. Objek itulah yang dijadikan dasar dia lapor, dan objek itu sekarang dalam proses hukum.
Itulah kita bekerja dengan senyap mempersoalkan sesuatu yang menjadi senjata mereka untuk dijadikan bukti. Artinya ada dugaan dijebak nggak sih Bang ketika ini kita menjadi Ya itu nantilah, saya tidak bisa mengomentari. Yang jelas di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 31 tidak ada yang dibolehkan melakukan perekaman tanpa izin. Kecuali yang boleh melakukan perekaman itu adalah penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Di luar itu tidak boleh. Nah, di saat persoalan seperti ini, saya dari awal proses ini pertama kali bergulir, saya biarkan. Bagi saya biar saja mengalir. Saya ingin tahu apa yang dilakukan, dan di saat krusial saya melaporkan objeknya, dan itu semua sudah kami tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan bahwa objek yang dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum di sini, yang dijadikan dasar untuk menetapkan Nikita sebagai tersangka untuk melaporkan Nikita Mirzani adalah hasil rekaman. Rekaman itulah yang kami laporkan. Kami anggap laporan itu ada rekaman itu adalah rekaman ilegal. Menurut patut diduga adalah sebuah rekaman yang ilegal yang melanggar hukum, sehingga kami laporkan. Jadi terhitung sejak saya laporkan, maka objek itu adalah objek yang lagi disengketakan. Bang, ada apakah upaya Abang melaporkan itu terkesan lambat Bang? Kan tidak ya? Itu strategi. Harus seperti itu. Kalau dari awal saya lapor, pasti akan berubah semua. Kalau sekarang semuanya udah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dalam BAP dan semuanya itu adalah rekaman ini yang selalu disebut. Nah, sehingga tidak mungkin. Kalau Anda mau rubah aja semuanya total. Apa memang karena upaya hukum itu ketika berkas Nikita Mirzani dibalikin lagi dari kejaksaan Saya sampai 19? nggak mau nanggapin itu biar urusan institusi kejaksaan selaku jaksa penuntut umum. Yang jelas dia tahu di dalam sebuah unsur pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan kebebasannya dirampas. Itu yang terpenting, tapi itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Orang bisa mau melakukan boleh, mau ngasih duit boleh, tidak ngasih boleh, nggak ada masalah. Terus bagaimana ada unsur pemerasan? Kalau memang dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh, terus gimana dong? Ada unsur pemaksaan, diperas, diancam, tidak ada semuanya. Makanya saya diam karena saya bekerja dengan senyap. Artinya Nikita Mirzani menitip beratkan ke Bang Fahmi sebagai seorang pengacara. Dia diserahkan semuanya kepada saya, dan laporan itu pun atas persetujuan dia. Dia sendiri yang meminta saya, Bang, waktunya kita lapor sekarang. Kita udah waktunya lapor, ya udah saya laporin. Karena makanya dari awal kita sudah beritahu ini semua dokumen akan bermasalah gitu. Makanya ketika saya berpikir kita berteman lama Bang, ketika kok Bang Pandit menurut saya pribadi ketika dia Bang Pandit angkanya terlalu lambat. Menurut saya pribadi Bang, kok kan saya sampai berhenti ketika ini ada dugaan bla bla bla, kok Bang Pandit apakah memang strategi? Kan kita belum bertemu Bang, artinya akhirnya kita sampaikan di wawancara ini ketika Abang akhirnya mempunyai strategi yang akhirnya Abang juga melaporkan. Ya sekarang objek yang dijadikan dasar, objek rekaman tersebut yang dilampirkan menjadi barang bukti itu sekarang saya persoalkan, dan itu menjadi objek barang bukti yang bersengketa. Ya silakan nanti kita uji di pengadilan seperti apa. Yang jelas semua barang bukti itu harus sah. Tidak boleh ada barang bukti yang patut diduga melanggar hukum. Itu saja. Nah, kalau pada saat sekarang seperti ini tidak mungkin bisa merubah semuanya. Tidak mungkin akan kembali ke belakang untuk memperbaiki semuanya. Kalau ada tuntutan masuk undang-undang TPPU Bang di situ di dalam laporan. Nggak ada kaitannya. TPPU itu harus ada predicate crime-nya. Jadi tidak boleh orang, jadi sesuatu yang disamarkan yang tidak diketahui yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya begini, saya tanpa sepengetahuan siapapun juga mengirim uang kepada si C. Si C ini tidak diketahui atau goib lah ya istilahnya, tidak tahu. Tapi untuk mengetahui ini uang ada di mana, masuklah TPU, ditelusuri uang itu. Orang itulah. Tapi kalau manakala itu uang ditransfer sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan, tidak ada TPPU. Karena TPPU itu tuh menyamarkan, ya istilahnya itu memindahkan dan sebagainya. Yang paling terpenting menyamar. Apa yang disamarkan? Saya nggak mau terlalu banyak menanggapi. Yang jelas peperangan masih berlanjut, dan saya sampaikan kepada Niki, kebenaran pasti akan berpihak kepada kamu. Bagi saya ini perkara terang benderang, tidak ada unsur tindak pidana,
merampas kemerdekaan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada Nikita Mirzani. Orang tersebut dalam keadaan bebas, boleh menyerahkan, boleh tidak menyerahkan, tidak mempunyai implikasi apapun. Artinya unsur terkait dengan adanya ancaman kekerasan terkait dengan pemerasan itu sulit untuk bisa dibuktikan nantinya. Inilah peperangan sudah dimulai. Artinya ketika berkas ini langkah ke P21 ke jaksa, artinya bakal ramai dong di persidangan. Bakal ramai, karena yang menjadi objek sekarang ada di dalam laporan polisi. Artinya dia juga akan diproses Bang ya? Saya tidak tahu, yang jelas objek itu dalam keadaan objek sengketa. Barang buktinya menjadi barang bukti yang disengketakan. Barang bukti yang disengketakan dalam proses hukum Nikita Mirzani ya? Jadi kan kalau kita laporkan, yang kita laporkan adalah objek tersebut, maka objek itu, kan yang kita persoalkan adalah rekaman. Rekaman itu sendiri jadikan bukti. Sebetulnya saya nggak perlu menjelaskan seperti ini, biar saja bergulir aja, nanti saya persoalkan di pengadilan aja. Tapi menurut pandangan Abang, apakah berkas Nikita Mirzani ini akan P21? Ini menurut Abang nih, kita bicara kosong. Menurut Abang, apakah itu akan sidang, akan meramaikan di persidangan, atau memang nantinya bolak-balik P21 atau gimana? Makanya pasti ada gelar perkara dong, kalau kita nanti ada balik-balik atau gimana Bang? Apa ada kurangnya barang bukti atau seperti apa? Bagi saya nggak penting ya, saya menanggapi itu, apapun kita siap. Karena bukan menjadi tugas kita untuk melengkapi dokumen. Benar. Dokumen harus dilengkapi oleh penyidik, bukan kami yang harus melengkapi seperti itu. Karena yang melapor harus melengkapi ya Bang. Karena Abang kan sebagai terlapor, benar nggak sih Bang? Penyidik yang harus melengkapi. Ya penyidik harus meminta kepada pelapor kalau memang pelapor diperlukan lagi dokumen-dokumen atau pemeriksaan yang jelas. Dalam pasal ini adalah pasal pengancaman, pemerasan, jadi ada seseorang mengancam untuk menyerahkan sesuatu. Nah, di dalam esensi daripada persoalan tersebut adalah, menurut saya sebagai seorang ahli hukum, ada seseorang yang dirampas kemerdekaannya, sehingga dia kehilangan kemerdekaannya, menyebabkan dia harus melakukan sesuatu. Apabila dia tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu kepada kebebasannya, kepada dirinya, dan atau kepada keluarganya. Apabila tidak ada semua itu terpenuhi, tidak ada unsur pemerasan di sini. Apalagi di sini ada kalimat-kalimat di dalam percakapan tersebut, minta tolong ini adalah untuk 1 tahun. Artinya ini adalah tenggang waktu. Ya, saya tidak perlu menjelaskan tentang perjanjian dan biarkan saja ini bergulir. Saya orang yang sudah terbiasa dengan peperangan. Dalam hukum adalah sudah kebiasaan saya perang secara hukum, ya kita ikutin. Nanti kita lihat apa yang terjadi di dalam proses ini. Yang jelas, sebagaimana saya katakan lagi, kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi tidak mungkin bisa disalahkan. Benar, setuju Bang. Terakhir betul Bang. Mungkin banyak netizen yang kangen Bang dengan Nikita Mirzani Bang. Abang selaku pengacara yang benar-benar dekat sebagai orang tua. Titip salam yang pertama dalam suasana minal aidin ya. Benar. Walaupun saya baru menyampaikan tapi sudah cukup lama atas nama Nikita Mirzani, dia memohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Nikita Mirzani tetap semangat, tidak akan pernah bergetar, tidak akan pernah takut, dia akan perang untuk mengungkap sebuah kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang tidak salah di dalam perkara ini, semuanya nanti akan terungkap di dalam proses lebih lanjut. Terakhir, ini menarik banget Bang. Ketika kita menjadi spill terkait produk kesehatan, artinya ini ada undang-undang kesehatan di dalamnya Bang. Produk kesehatan itu beredar kan harus ada badan yang menaungi terkait itu Bang, BPOM di sini. Artinya harus diperketat. Jangan sampai ada influencer atau artis yang mereview barang tersebut, benar nggak sih Bang? Ketika memang ada dugaan, ini kan udah dugaan Bang. Persoalannya kan masyarakat juga punya hak untuk berteriak. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Benar. Jadi kita tidak bisa juga terus berharap atau memasrahkan semuanya kepada sebuah badan. Silakan badan bekerja, tapi masyarakat, kalau masyarakat mempunyai keahlian, dia bisa mereview aja, nanti setelah itu limpahkan kepada badan. Apabila badan tersebut tidak melakukan sesuatu, ayo kita rame-rame persoalkan, kalau perlu bubarkan saja kalau nggak ada gunanya, kan selesai. Benar. Ya kalau memang nggak ada manfaatnya, hanya menghabiskan uang negara, uang rakyat, bubarkan saja badan tersebut. Buat apa ada badan apabila tidak mampu melindungi rakyatnya, sedangkan Anda hidup dari rakyat, Anda dibayar oleh rakyat, walaupun melalui kas negara, tapi itu kan uang rakyat. Kalau tidak ada manfaatnya buat rakyat, ya ngapain juga ada badan-badan, bubarin aja. Simple. Oke, masih banyak.